Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor CB150 yang dimana doi pengen servis besar dan ownernya katanya ini belum pernah servis besar selama 10 tahun ya Dadi. Jadi ownernya juga sekalian mau servis besar di sini dan mau meningkatkan spesifikasi motor ini dengan cara porting noken ya Dadi. Cek sound sudah kelar, di sini kita gas ya guys ya untuk mengecek bukaan gasnya dan ternyata bukaan gasnya ini ada masalah, tidak stabil ya guys ya, yang artinya TPS-nya motor ini sudah kena ya Dadi. Oke, pas kita cek sound tadi ada suara berisik di permesinannya. Jadi kita lihat nih apa penyebab suara berisik dari permesinannya ini ya guys ya. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada motornya ini ya guys ya. Kita pisahkan secara keseluruhan pada permotorannya ini. Kita mulai dari throttle bodinya dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Untuk throttle body, intake, injektor dan TPS-nya semuanya masih standaran dan kondisinya hanya burik wajar pemakaian saja ya guys ya. Jadi nanti akan kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja dan kita lakukan pergantian pada si TPS-nya karena TPS-nya kan udah error ya guys. Oke, selanjutnya kita buang-buangin terlebih dahulu cairan-cairan yang ada di motor ini seperti oli dan air radiator ya Dadi. Nah, ini kita buang-buangin semua sebelum kita lakukan pemisahan antara rangka dan permesinannya. Setelah selesai, langsung saja mari kita pisahkan antara rangka dan permesinannya ini ya guys. Kita taruh mesinnya ini ke engine mounting kita dibantu oleh Anggi alias konten kreator andalan kita di BSD. Dan ini dia gambaran ketika mesinnya sudah kita taruh di engine mountingnya. Jadi mempermudah kita untuk melakukan pembongkaran permesinannya ini by Dr. Adang andalan kita. Oke, untuk mengawali pembongkaran kali ini di sini kita lakukan pembukaan pada bagian permagnetan duniawinya terlebih dahulu ya guys ya. Dan ini dia gambar ketika magnetnya sudah terbuka, kondisinya doi masih standar, masih aman sentosa, hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja ya guys. Oke, selanjutnya kita lakukan pembukaan pada bagian kopeta ini ya guys ya. Terlihat mesinnya tuh masih ganteng banget gitu guys. Jadi kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan penyebab dari mesin berisiknya itu ya guys ya. Nah, untuk blok dan pistonnya ini dia masih menggunakan yang standar. Tapi untuk kondisi bloknya ini ada baret sedikit dan udah ngegentong karena usia. Wajar guys, 10 tahun buset dah. Inilah yang menyebabkan motornya ngebul dan olinya gampang habis. Terus pistonnya, kondisi ringnya ini udah macet seadanya yang bisa bikin motor itu ngebul ya guys. Jadi oli masuk ke ruang bakar disebabkan ring olinya ini yang macet. Terus untuk tonjokan ketengnya ini doi sudah menggunakan yang manual, kondisinya aman. Nah, untuk rantai ketengnya ini udah kendor seadanya karena usia. Nah, inilah penyebab utama suara berisik pada permesinannya. Jadi perlu dilakukan pergantian ya Dadi. Selanjutnya mari kita beralih ke bagian antek-antek perheadan duniawinya. Dan untuk kondisi head dan klep ini aman sentosa, hanya burik wajar pemakaian. Dan untuk per klep ini doi juga masih menggunakan yang standar, kondisi aman. Terus untuk noken asnya juga masih standar, kondisinya ini aman sentosa ya Dadi. Oke, selanjutnya mari kita beralih ke bagian perkoplingan duniawinya. Di sini mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada bagian perkoplingannya dan terlihat bahwasanya rumah kopling ini udah oblak seadanya dan rumah kopling yang sebelahnya juga udah kemakan. Inilah penyebab motor ini tuh susah untuk dimasukin giginya ya guys ya. Solusinya kudu dilakukan pergantian nih besti. Nah, untuk kampas koplingnya di sini kondisinya udah tipis seadanya ya karena usia ya guys ya, wajar. Ini menyebabkan motornya kurang responsif. Untuk bagian full pumpnya, silsilannya ini udah waduh, udah begini dah pokoknya mah, capek pokoknya mah ya guys ya, kudu dilakukan pergantian. Oke, setelah sudah kita lakukan penganalisan secara keseluruhan, jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinan ini dengan menggunakan carbu cleaner dibantu dengan bensin dan kuas ya guys ya, untuk memaksimalkan pembersihannya. Dan ini dia gambar ketika permesinannya sudah kita lakukan pembersihan secara keseluruhan.
Jos geng jos pak. Nah untuk rumah koplingnya ini tentu saja kita percayakan kepada RX7 Racing dan kapas gandanya kita pakaiin Daytonic. Untuk karet koplingnya di sini kita pakaiin SKO. Nah untuk seal pulpamnya ini kita pakaiin dari Honda ya Dade. Oke langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada antek-antek perkoplingannya terlebih dahulu ya Dade. Nah selanjutnya untuk permesinannya di sini pistonnya kita pakaiin VIM yang 58,3 ya guys ya, karena bloknya ini kan ngegentong, jadi perlu kita lakukan oversize dengan cara di quarter dan di huning ya Dade. Nah di sini kita pakai oversize 50. Setelah sudah kita lakukan pengkorteran, di sini kita lakukan penghuningan ya guys ya, supaya permukaan linernya itu bisa merata. Dan ini dia gambar ketika linernya sudah rata ya Dade, udah rapih, udah tenang baik, pokoknya mah jos geng jos pak. Nah untuk headnya di sini kita lakukan porting polish untuk meningkatkan asupan bahan bakar yang ada pada si headnya. Ini by Dr. Hilman andalan kita ya Dade. Buset ganteng sadadanya, mau lihat nggak hasilnya? Dan ini dia hasil dari pemortingannya. Buset kinclong sadadanya, udah tenang-tenang baik. Pokoknya mah tinggal mandi ge udah jadi. Ini portingannya udah ganteng sadadanya. Pokoknya mah jos geng jos pak. Oke, setelah pemortingannya sudah selesai, di sini kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya guys ya. Karena kalau seatingnya kagak rapet, otomatis kompresi bocor ya Dade. Motor lu nggak bakal maksimal performanya. Oke, ya Allah kasihan banget itu kaki. Kelihatan sih dari cukurannya emang orangnya bengal gitu guys. Oke. Nah, untuk per clapnya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing yang tipe hard ya Dade. Untuk nokenasnya sudah pasti kita pakai RX7 Racing yang tipe T1 andalan kita ya Dade. Dan untuk packing headnya kita pakai Honda, silver pakai Suzuki, rantai keteng kita pakai Honda WKWK ya Dade. Langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada antek-antek perheadannya ini ya guys ya. Setelah selesai langsung saja kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada permesinannya ini ya guys ya. Nah ordernya request untuk dilakukan pendialan pada motor ini. Oke siapa takut kita mah. Buset dan noken T1 menolak lemot ya Dade. Jadi langsung saja kita lakukan pendialan by Dr. Ipang andalan kita. Buset udah bawa kitab dia. Pokoknya dial-dial gitu mah udah bawa kitab dia. Tinggal nulis-nulis doang itu guys ya. Oke langsung saja kita lakukan pendialan by Dr. Ipang andalan kita ya guys ya. Nah untuk karet kopetnya di sini kita pakein Honda nih besti. Langsung saja kita lakukan penutupan pada si kopetnya ini ya guys. Nah untuk magnetnya ini supaya lebih enteng di sini kita lakukan pembubutan ya guys ya, biar tarikan awal itu jadi lebih responsif nih besti. Dan ini dia gambar ketika magnetnya sudah kita lakukan pembubutan. Jos geng jos pak. Nah untuk TPS-nya tidak lupa kita pakai RX7 Racing. Karena TPS yang tadi yang awalnya itu udah rungkat ya guys ya. Jadi perlu kita lakukan pergantian. Dan ini dia gambar ketika TPS-nya sudah kita lakukan pemasangan pada throttle bodinya. Buset merah menyala bosku. Ras pelek. Oke, setelah semuanya sudah kelar, di sini kita satukan kembali antara rangka dan permesinannya ya guys ya. Tinggal kita naikin aja permesinannya untuk kita satukan dengan si rangkanya nih besti. Oke, setelah sudah kita satukan, langsung saja kita taruh tangkinya ke motornya ya Dade. Dan langsung kita cek sound. Oke, sekarang untuk suara permissionnya alhamdulillah aman sentosa ya guys ya. Nah, untuk persensoran duniawinya di sini tinggal kita reset ECU ya guys ya, supaya sejarah-sejarah kerusakan yang ada pada motor ini tuh hilang sadadanya ya guys, biar nggak mengganggu lagi. Terus untuk grafik bukaan gasnya sekarang udah normal, udah stabil seadanya ya guys ya. Yang tandanya pergantian TPS ini berhasil ya Dade. Dan langsung kita test drive. Oke guys, sekarang kita lagi test drive nih untuk motor CB 150-nya. Nah, tadi udah kita kelarin nih buat proses servis besarnya. Udah kita ganti bagian perkoplingannya, terus juga bloknya udah kita oversize ya guys. Pistonnya kita ganti dan sekarang tarikannya gimana? Gal. Udah kenceng banget.
tuh pokoknya. Oke guys, jadi keren. Sekarang tarikannya udah jauh lebih enak ya guys ya.